Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada 5 makna akhir, ada makna lain, yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada sholat. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat, kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi, sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya, menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep, madhep ngetan, Nabi madhep makmum, atau ngetan dikeliru sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madhep ngetan. Madhep makmum. Kan orang Indonesia. Yo clear ya. Yo kita dalam kabeh. Oh tak warai dadi wong alim berarti keren ya. Nah berhubung motifnya seperti itu, ono sing nyeparo mau tempat dulu. Kalau mulan ra gelem ngetan. Mergo serah nak ngetan mesti dituduh. Terus kalau ada ngetan sih wah iki 02 tak 1 ya. Tengah-tengah. Oh ibadah be pangeran kok diperhitungkan. Ya clear ya. Nah saya kira takut. Lah iku Gus, nak imam sing tetep madhep ngulon. Nah kan gak nabi imam sing tetep madhep ngulon. Ya keben mergo dekne ora apa sing. Akhire ngomong astagfirullahaladzim maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau takal nama bisain akhir, andai kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyuruh kadang mau ngatik dong, kadang seakan-akan mau pulang gak situ pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya? Makanya jangan perdebatkan, sing madhep ngetan ya monggo. Itu sah secara hukum. Karena itu berarti memaklumatkan kalau sudah ada syukur-syukur ambek wiridan ya monggo. Sing madhep ngalor nggih monggo. Itu sah secara konstitusi. Sing tetep madhep ngulon nggih monggo. Mergo makmum tetep roh wong sak sofa ya, Pak. Nabi itu kan tokoh sentral, jadi sing makmum ribuan dan orang sing pelayan gitu kan. Pelayan kok 4 kilo, bareng pirsa Nabi duduk alhamdulillah Nabi cek. Duduk kan mesti terus kumpul nang epot. Yo clear ya. Kayane coba paham. Aku seneng ngomong itu gaya alim seneng. Ora kok diperdebatno ya, dadi penting ibadah wae, latar ora kecangkeman. Kulo sering diprovokasi dia. Gus dalile tiyang sing madhep ngetan kok. Di situ takut. Dalile salat tetep madhep ngulon, hadise piye? Hadise Nabi madhep. Abala alina biwajiblas ning tak Nabi setelah salat abala alina biwajib. Terus Nabi menghadap orang Indonesia madhep ngetan terus. Ya ilmu mana lah wis partai-partainan oleh nerangno aneh. Tapi cara ilmu ini kata para analis ahli. Senyara ibu korinya itu karena beliau-beliau tahu duduk perkara tahu duduk. Kalau kiainya yang model wong tua model toriko, lebih unik mana? Gerbar salam deh. Lu itu ya sah, itu ya malu. Lu itu sahabat itu sama tak ceritanya sama nak dalam film Umar, film-film itu. Gambaran Bilal lu nak sholat jarak lamrina. Abdullah bin Mas'ud kita ceritain, tapi ojo lebok nanti loh cinta, awas, ojo jadi hoax. Abdullah bin Mas'ud itu alim-alimnya sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia orang ke-6 yang masuk Islam. Anas sadisu sitah, jadi yang ke-6. Itu era tabi'in, semua orang sholat itu jobahan serban, era tabi'in. Karena orang sudah mapan, jadi sadar pesona, sadar fashion. Kemudian sing kiai ini tambah penampilannya luar biasa. Itu Abdul bin Mas'ud itu gue serban, ya serban betul. Mau masjid, sholat itu dicandal, kelambinya dicoplok.
Perceplek, semua karek sarung tok. Ditalekno ning gulune. Terus salat. Saman arep delok teng Bukhari Kitabul Ilm. Tapi endo protes. Iki sahibu Rasulillah kok salat kok potongane ini. Gak lambenan mau sarung sitok. Ditalekno ning dulu kok cipta film-film kemerdekaan ini. Aku ya seneng film kemerdekaan karena seneng delok kuno-kuno ini. Hobi lho delok film kemerdekaan. Dia seneng lho delok teng bioskop perkara nang TV ku kesuwen apa? Iklan. Tapi rasa gak kesimpulan, kudu seneng delok bioskop kok. Wong deloke pedak film kemerdekaan kok simpati seneng delok bioskop. Lah kowe nang piye delok susana. Kula delok seneng film kemerdekaan. Wis senajan to rada bodoni kadang nganti tambah tadi seneng-seneng apa? Gaya pakaiane lho seneng. Iku sarung ditalek. Ditalek nang gulu. Ketika dikomentari para tabi'in ini sholat kok berpenampilan demikian. Abdul Nasud juga saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya tidak. Punyanya ya sarung dong. Ada sampai nyuwun sewu katok itu katok dalam. Itu bisa Nabi itu sampai tubuh. Perkara yang gini masjid, sahabat turun ya udah ketok. Mergo itu ini mau sarung dong. Duene mau sarung dong. Jadi orang duwe katok sarawil katok apa? Dalam. Nabi itu celana nanti. Aja sampai yufdi farjakum ila sama. Wong wedok iku mampu. Mampu iku imame iku wis ditalekno ning dhuwur, sarunge rapati dhuwur. Bareng sujud ketok bokong. Lah bareng berjamaah takok. Ya ana sahabat sing mesti takok. Piye imame mau piye? Tapi lucu. Jadi itu nak bacane kira Quran wis gak maidu, tapi pemandangannya walakin usturu istaqori ikum iku lho hukum iku tuh akhirnya Abdul Qadir buka cerita dhisik iku salat yo ngene iki nak nganti penampilan koyok kowe iku mbok arani wajib kok repot kowe sambarno ngene iki ben tetep sunat tapi barno sing ora nglakoni. Itu baru fatwa Abdul bin Mas'ud. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongkone ngono iku syarat sae salat. Akhire kernet ra iso salat, penjaga Indomaret ra iso salat, Pak polisi wae dhuwur pelayan golek jubah. Pak satpam yo pelayan golek jubah. Itu baru kayak konstitusi tetap salat model gitu sunat tapi kudu ono sing ra nglakoni. Ben tetap salat di sini iki. Apa mau takbir ya langsung Allahu Akbar. Penjaga Indomaret nganggo seragam Indomaret ya langsung Allahu Akbar. Tentara nggo pasekan sangar ya tetap. Andai kan dulu mulai tabiin kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib. Dan kalau dikira wajib pasti berat bagi Dari kondektor nggo jubah. Satpam ya nggo. Mulane ilmu tetap harus. Saya ulang lagi ilmu tetap. Akhirnya orang ulama selalu jubahan, ya baik itu sunnah. Orang yang tahu jubahan, nggak terus pulau gitu sunnah. Karena sekali ulamanya jubahan semua, pasti umat ngira itu wajib, itu pasti. Dan kalau wajib pasti gedong ya, paham ya. Tapi terus orang bersimpul loh, oh terus juga jubahan rasunat kok. Senengan kok nyimpul loh, tekoplok nyimpul loh. Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul bin Mas'ud dawuh ngene. Innama fa'altu hadzal yaroni al-ahmad misbah. Mencetak jarak gerung budu-budu koyo kowe kok. Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam salat itu pakai jubah pakai. Lah Abdul kan kuwatir iki nak nganti ngene terus digirawat. Coba kayak petani sing sedang bercocok tanam ning budak. Terus kudu sangu. Coba seragam. Nah saiki kan enggak celananan tok jare rusak kabeh takbir ning gubuk. Malaikat ya seneng wae keren apa? Salat di celananan tok iso gubuk rusak kabeh. Itu dan itu Allah ya karena tadi bahkan sebagian riwayat Nabi Dawud Allah ora delok pakaian delok wahyu.
Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan rata seragam saat itu. Orang Mesir pakai seperti ini, orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti ini. Orang Uzbek, khotib itu udah tahu keturunan, nganggo dasi, ya, celananan, dasinan, gak usah ketu, khutbah. Ya sudah seperti itu, karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono itu sarong itu nang India, iku wong golek ulo. Iya gitu. Delok nang film-film India. Sing sarongan golek Allah. Jadi artinya apa? Kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Sehingga orang sana merasa terhormat, pakaian resmi pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ulo kobra. Ya sudah loh, kan tidak semuanya sepakat itu simbol apa kan tiap daerah kan. Malah aneh kota-kota daerah orang tua sarungan bar sunat Pak. Ya gempong bar apa? Sunat. Ini kan nggak ada konsensusnya. Mungkin sarung daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya, contoh gampang kan, sudah sering kita lihat film India. Itu wong golek ulo ada macam. Enggak sarung. Sehingga ulama sana pakaian kebesarannya pakai apa? Pakai celana, pakai bersolat. Jadi ukurannya enggak ada permanen. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Oh, semua itu ngikuti gaya. Jadi Indonesia sudah seperti ini. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mana? Sudah mulai banyak yang celana, asal celanannya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambahin cingkrang. Ya itu kan definisi terserah lah. Tapi yang kan aku nanti rubah, kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga. Ya jadi saya ulang lagi, gawe sing aran Islam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabima lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat, mau sok mambu rokok. Iku Nabi ngendikane ngeper laula an asyqa ala ummati. Andekan ndak beratkan umatku, la amartuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwak. Berhubung berat enggak situ. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radi wajibno kelambinan putih, radi wajibno rawa, atau radi wajibno Senin Kemis, gak diwajibno wiridan. Ya ada kan sing boboling ya. Ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat ikhlas. Lala yo ra piye-piye, lala sing saleh yo tetep akeh. Iki wong mondok teng sarang selawase yo. Ya sering makmum bangun yo jarang wiridan mek ora tau. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal. Angger sing ora siap wis lho. Wis siap mlayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur ora mulai jebule keturun. Ya ana sing. Lagi kok tusuk temen nganti ini mundur kan jebule kok. Ya kan ada. Nah, terus ketiga gini, ini yang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah yang mikir, ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyari itu. Ruang tenan. Kok kira cocok gak apa-apa? Misalnya sampean NU ra cocok ra apa-apa, sama dia cocok ra apa-apa. Tapi jogeman ra cocok mbek wong alim. Itu peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madhep kiblat, ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madhep mulon. Gak cuma nih Nabi atau madhep mulon keliru. Nanti orang, gue bocah sekali nyimpul loh. Nabi udah sholat madhep. Ya coba Nabi sholat madhep. Orang Mekah Madinah itu orang mulon nyetan. Kalau gitu. Oke, saya ini bayangno misalnya imam neng Indonesia, madhep itu. Nih, neng Indonesia. Nabi itu kan tokoh sentral, ini dengerin. Wes ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini Sasubia kan partai-partainan. Nabi itu nak sholat kan madhep kiblat. Kau udah aman keliru Indonesia, madhep kiblat. Iya, oleh nyontohnya Indonesia. Yumpomo Nabi orang Indonesia ya rakyat Indonesia. Pokoknya Indonesia lah, sholat madhep.
Nabi itu karena tokoh sentral, saya ulang lagi, Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi makmum. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyhur sholat i'adah itu sunat karena hampir semua sahabat itu sholatnya i'adah. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang ngimami kaumnya. Masyhur itu di Sumatera. Pernah dengar tuh? Nara tahu kamu banget kan. Ya seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? Sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya kaum makmum nanti itu ada yang 4 kilo, 5 kilo. Nah sekarang bayangkan, andai kan mereka datang dan Nabi sudah salam, saya ulang lagi ya. Andai kan datang dan Nabi sudah salam dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tahiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat. Maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu gak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian ini sudah mulai partai-partai nah. Ada kelompok yang mengatakan ya aturan sunat ya seperti itu, sehingga tetap madhep makmum hadirin. Ono sing butuh wae ngetokno ora salat, akhirnya madhep ngalor iku ya. Dadi ya akeh gak imam sing madhep ngalor. Ya dari pondok-pondok yo ora ngetan tapi tengah-tengah. Madhep apa? Ngalor. Ngalor. Sampai ya sak muni-muni lah. Lagi cerita ilmu loh, ojo protes. Ilmu kok protes. Jadi sebetulnya juga Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira eling pangeran madhep kiblat tapi orang itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah ini karena ada wiridan justru tidak madhep. Ini kan nyulayani tren hukum. Cara wong sing pakar hukum kan ngerti. Paham tenan ta? Bocah buka kira paham. Kira-kira tren ibadah itu sunat madhep kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada 5 makna akhir, ada makna lain, yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada sholat. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat, kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi, sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya, menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep, madhep ngetan wae ora. Pokoke Nabi madhep makmum, potong ngetan dikeliru wis ngomong. Sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madhep ngetan. Madhep makmum. Kan orang Indonesia. Yo clear. Yo kita dalam kafe. Oh tak warai dadi wong alim berarti keren ya. Nah berhubung motifnya seperti itu, ono sing nyeparo mau tempat dulu. Kalau mulan ra gelem ngetan. Mergo sira nak ngetan mesti dituduh. Terus kalau ada ngetan sih wah iki 02 tak 1 ya. Tengah-tengah. Oh ibadah be pangeran kok diperhitungan. Ya clear ya. Nah saya kira takut. Lah iku Gus, nek imam sing tetep madhep ngulon, nek kan gak nabi, imam sing tetep madhep ngulon. Ya keben mergo dekne ora tokoh sing akhire ngomong kan. Astagfirullahaladzim, maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau takal lama bisain akhir, andai kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyuruh tahu kadang mau ngatik loh, kadang seakan-akan mau pulang gak situ pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah
Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya. Makanya jangan perdebatkan. Sing madem ngetan ya monggo. Itu sah secara hukum. Karena itu berarti memaklumatkan kalau sudah ada syukur-syukur ambek wiridan ya monggo. Sing madem ngalor gitu. Itu sah secara konstitusi. Sing tetep madem ngulon nggih monggo. Mergo makmum tetep roh wong sak sofa ya, Pak. Nabi itu kan tokoh sentral, jadi sing makmum ribuan dan orang sing pelayan gini kan. Pelayan kok 4 kilo, bareng pirsa Nabi duduk alhamdulillah Nabi cek. Duduk kan mesti terus kumpul nang epok. Yo clear ya. Kayane coba paham. Aku seneng ngomong kegayaannya, aku seneng. Orang kok diperdebatno ya, tapi penting ibadah wae, latar ora kecangkeman. Oh, kula sering diprovokasi dia. Terus dalile tiyang sing madhep ngetan kok. Di situ takok. Dalile salat tetep madhep ngulon, hadise piye? Hadise Nabi madhep. Abala alina biwajiblas ning tek Nabi setelah salat abala alina biwajib. Terus Nabi menghadap kalau Indonesia madhep ngetan terus. Ya, ilmu mana lah, misalnya partai-partainya oleh rangka aneh. Tapi cara ilmu ini kata para analis ahli. Senyara ibu korinya itu, karena beliau-beliau tahu duduk perkara, tahu duduk. Kalau kiainya yang model wong tua, model toriko, lebih unik mana? Gerbar salam deh. Itu ya sah, itu ya malu. Menawa tuh harus yang milenial, lagi bersalam tangan dia angkat. Lu akeh lho. Wiridan imam itu nak wis jumlah tertentu, misalnya mau jalan ping 1, jebule keluwen kan tangan dia angkat. Ono sing keplok. Keplok. Iya, keplok. Nggih. Iku ya sah. Iku maklum. Nah, saya itu terus kreasinya macam. Ono sing anak milenial ya. Jadi jelas gitu ya. Alhamdulillah. Kok tabir tak motor dewi malah bingung. Cuma kalau ngeling, jadi sebetulnya sesuatu itu tanyakan ahlinya. Para ahli hadis dan perawinya itu tahu. Jika Nabi ya sering gak wiridan, ya sering separuh-separuh. Karena Rasulullah dan sorofa min sholati istighfar salasan. Kadang istighfar mengtiga seman sorofa. Kadang baca subhanallah, alhamdulillah 3. Kadang baca wa mantas salam wa mingkas. Itu sebetulnya di semua riwayat itu ahyanan, sekali tempo. Ambek KNO di dua aja sitok diwaca kabeh. Lu kesel untuk santri ini. Riwayat ahyanan digawe kumpulan. Amane bener bar separuh iki. Wong kafir dadi hadis ahyanan apa? Sekali tempo Nabi istighfar salasan seman sorofa. Sekali tempo sabah wa salasan wa salasin Muhammad wa salasan wa salasin wa kabar wa salasan wa salasin sumakola tamamal mi'ah Allahu akbar la ilaha illallah. Itu muahyana. Jadi NU sing fanatik itu di orang santri ini bukan ngomong. Itu mungkin kalau tak eleng-eleng dahulu aku senang anak santri ini, tapi ya cuma masuk. Sing bubar ya, jadi yo nak rati utur, nak iso jadi. Lah ada di santri kalau nak rati utur, nak iso jadi. Imam lah nak iso jadi suwi-suwi, marahi wong mantul. Wong dulu ramadi kok suwi. Cara mulai pokoknya yuri dua, bikin bul. Malah yuri itu bikin bul. Awal mengendaki sentama. Kau nak ngadil pulau, orang pun suka senang pengiran. Untuk menailing pengiran rapi tu pasiku, kan ngebalenin ngomah ya lengan pengiran. Kau ngapi anak bojo ya mereka hukumnya, ngapi di tonggo ya hukumnya. Kau ape turu ya iku nikmati pengiran. Turu berbayat wamin ayat ini mana hukum bila ini. Lo lengan pengiran kan kapan saja. Makanya itu sirinya. Kenapa sholat Jumat malah gayat faidah budiatis sholat fantasiru filha. Mungkin agar sholat Jumat nang Melayu. Mereka Melayu itu tidak menafikan eling pengiran. Dulu ayat faidah budiatis sholat fantasiru fil ardi wabtahu mufatillah wazkuru wadah kasiro. Ketika kita Melayu songko iman kan bukan berarti ke eling pengiran. Kalau kamu orang baik kan di mana-mana tetap eling pengiran. Iya betul. Kenapa eling pengiran terikat harus
wiridan bareng kan tidak harus terikat seperti itu. Ayatnya jelas faidah qudiyati sholatu fantasiru bil ardi wa tahu terus buat puluhan. Itu kan sudah bubar tapi tetap eling pengen. Karena eling pangeran itu kapan saja di mana. Kalau turu eling pangeran. Bahkan ketika kita diamu bojo tetap eling pangeran. Sabar terus eling ayat wal kadhiminal. Nah aku orang Mustafa balik mantap. Tapi eling pangeran dewe Nabi Lata sudah parang dagang. Lata sudah akhirnya gak memberi. Ya sudah ya eling pangeran. Lo kalau tenang, kalau nak disalami template santri eling pangeran. Gusti ini bisa karena tanggung jawab. Nah orang santri sing ra salam template ya seneng ngiringakno hisab. Artinya tepeling pangeran untuk nikmat ya eling pangeran nek ono hisab walatus alunna yauma idzin. Sahabat itu tahu ini kisahnya. Nabi enggak ada hari 3 hari. Terus ada yang tanya sama Sayyidah, lalu Nabi bisa bertahan karena apa? Yaitu hanya dahar al-aswadan, pakai tamar sama air. Tapi maksudnya yang dahar pokok roti itu enggak dahar sudah 3 hari. Sehingga cerita Tolha itu sahabat yang lomo ngaturi Nabi daging sama roti. Berarti makanan pokok, makanan normal. Itu Nabi baru dahar salah salu kamin, kira-kira 30-an. Nangis. Tolha entah Abu Ayyub Al-Ansari banyak sahabat itu agak kecewa. Sebelum dino ramangan lagi mangan sih, Nabi baru 3 kali dah nangis. Jom ini kisah dan yono kisah. Tidak diteruskan. Terus Nabi baca ayat 200 alumna yauma idzin aninai. Semua nikmat yang kita dapatkan juga ada bisa. Jadi gak iso pangeran terus maklumi. Orang mangan telung dino itu maklumi nak tanduk tidak bisa. Semuanya tetap ada. Uwais Al-Qarni itu gak wani di beras ning omah. Mergo wedi iku darani siso. Fadlun. Nak siso, nak ana marat hari itu gak iso mangan. Dene sing disahno pangeran, di siso kok wong ora mangan. Padahal kowe ning omah desa pintar. Lah Nabi, kalau misalnya rumakno ya, ana pakanan misalnya 1 kilo. Kowe mangan 30-an warak, kok mbok entekno. Bisa saja saat itu ada orang yang enggak makan. Ya tentu itu gak makom, kowe ora usah mbok rebono ati karo ora makom. Cuma aku mau cerita nikmat ngono iku ya dieling-eling ben Nabi. Nabi menghentikan hari itu ambek maca ayat 200 alumna yauma idzin. Nabi mulai eling. Arsilu hadi ila Fatimah. Fatimah kirimi mergo telung dina ramangan. Abu Ayyub terus eling dulurku ramangan iki. Akhirnya berkah karena terus saat itu juga eling orang-orang yang potensi hari itu udah itu makomnya para wali, para soleh. Tapi ini kan kalau mau cerita, makanya berat. Nah, tapi yang ngonten, Nabi ya pernah dawuh gini, walian ya pernah dawuh walian. Coba nak di beras sing akeh. Nak di duit sing akeh. Ben nak kowe ngamal iku ra iman. Dan itu sing dinut para fuqaha. Lho kula nate lho, ngamal beras 30 kilo nggih nate, nggih bolak-balik. Mergo ning omah iku ana sak juta. Saya tuh belum pernah ndak punya uang cash banyak. Ya banyak cara kula 1 juta, 2 juta itu. Supaya nih nak sedekah 1.000 itu gampang. Mergo aku eling ning omah dhewe sak. Makanya ulama itu oleh ngakali nafsunya. Kowe ning omah duwe sing akeh. Ben nak sedekah akeh ku ra iman wong ning omah cek duwe. Lah itu sing dimaksud Nabi khairus sedekah maka ana andori nan ape-ape sedekah sing kowe nyisakno sing dadekno cukupe keluarga. Jadi taruh saja gini, ini yang saya lakukan. Misalnya saya di kota punya uang 1 juta. Aku ape sedekah 1.000 kan enteng. Tapi nek duwe muk 50.000, ape sedekah 1.000 kan abot. Terus kedile guling kan ngono paham. Jadi itu dia kan. Makanya setahu saya Mbah Mun itu berasnya banyak. Bapak itu beras misalnya cek setengah pintal dia beli lagi kadang sampai 1 pintal. Tapi rumahnya pol, guru saya Mbah Mun, bapak kula lho. Karena tadi agrape ngamal ning omah aja ada. Bojo ora pati gremeng mergo cara zahir ya ning omah ada. Tapi ning omah akeh iku monggo dadi asas sedekah, dadi pondasi sedekah karena setiap sedekah ingat ning omah aja akeh ning omah. Jadi orang kok malah jadi medit justru karena merasa masih itu. Dulu buyut saya namanya Badrul Rahman itu berhasil nanti tak belajar. Wong kono nak panen nanti tak. Tapi beliau bisa sedekah ning masjid banyak sekali, di fakir miskin banyak sekali. Mereka ngerti takut, bah sedekah sama lagi. Oh nang omah bisa belajar. Mbah Dola Salam terkenalnya suka ngasih makan orang. Kalau ditanya orang bang kok ngamal kate, oh nang omah bisa belajar. Karena untuk melawan nafsu itu juga begitu. Dan itu yang paling mudah ditiru dan itu yang difatwakan ulama-ulama. Kena kepengen lomo, kowe di duit pokok, paham ya? Misalnya sak pulau, sak juta juta, sak Mustafa ya 200.000 cuma. Sudah kau ya cukup 20.000 kayak 0,0. Tapi kowe sudah kau itu gagah.
Mergo ning omah akeh. Sing mbok kei ya kalu mangan mergo kowe ra butuh. Karena misalnya ke sedekah ning fakir miskin, ya beras sak kilo tak kena kuwi. Sakjane wekku yo mung sak kilo tok. Ya ora kalu mangan goblok. Tapi nek mendingan, lho beras sak kilo pek. Oh, nang omah sak pintal. Kan keren wae. Nah sedekah misale kiai sak pintal. Ini sedekah sak pintal nggih jenengan. Teng omah dik 2 ton. Kan ini nah itu fuqaha terakhir itu pakai yang hadis khairus sedekah maka andoni dinan api-api sedekah itu yang kamu masih lebih dan itu juga dilakukan Nabi untuk istri-istri. Jadi Nabi itu punya tanah fadak, tanah khaybah yang penghasilannya itu 3 dahar setahun itu luas sehingga istri-istrinya Nabi sudah tetap bisa sedekah karena penghasilannya lebih. Itu yang dipakai ulama-ulama. Tapi Nabi punya sisi pribadi, yang pribadi betul, tidak untuk istrinya, tidak untuk siapa-siapa. Makam yang seperti tadi, dari kolong puluh analis merosot, ada di itu benar-benar makam yang khasnya Rasulullah sebagai orang tok. Dan itu tidak ditasrekkan, cara bahasa saya tidak dimasifkan, tidak digeneralkan untuk semua umatnya melakukan. Yang melakukan itu ya puru. Wes puru gremeng. Nak turune ra apa-apa kan gremenge. Akhirnya untuk ganjaran tirakat tapi untuk dosa apa? Wes ake mangan wareg legeken lah wis katok ngono timbang gremeng. Wes rai-rai rawali engkek. Biasa wae to. Ya clear ya, dadi kabeh iku anut konstitusi ilmu, napa? Konstitusi. Ane nasibnya tadi kalau pulau jamaah sama aja ora seru, terus seragam kan seru, kan foto orang, kemudian kayak seragam partai politik, wah dapat, keren, keren, ini seragam partai pengiran di sebuah, tapi lagi buat yang ekstrim, tangkep kan. Wal makolatu asalisa wal salah sunte makola sing ketiga lan ketiga puluh ambadul upama itu setengah sangking ahli dewing. Yastabilu bakal madhep ibnu Adamu, yastabilu bakal menghadapi sapa ibnu Adama anak Adam arba'an habatin ing papat pira-pira sesuatu sing alam. Wa ya tainu habat iku alati perkara bidominun tahlibu kang alano polati ibnu Adam pasti akan dikalahkan oleh 4 hal. Wis amlete kaya apa? Presiden, pejabat, orang kaya, kiai, semuanya akan dikalahkan 4 hal ini. Yantaibu bakal jabuk, yantaibu bakal jupuk. Ya khudu tegese jupuk bil kohri lan muksa sapa malakul maut. Sapa malaikat mati ruhahu ing ruhe ibnu Adam. Gelem ra gelem nek mati ya kudu mati. Wa yantaibu lan jupuk sapa alwarasatu ahli waris di fatahatin lan berapa fathah kabeh wau ya fathah ra fathah sa fathah jamu waris malahu ing dunyane pada maut. Kowe zaman urip be anak medhit tuh ana sepeda motor ra oleh jono kono ini bareng ke mati tetep wae anakmu. Gelem ragel. Gelem ragel. Wa enta ibu lan bakal mangan apa adudu apa cacing sismau ing sisine wong bil kubri ing dalem kuburan. Wa enta ibu lan bakal nuntut sapa al-khusama pira-pira musom di domain ko hak pafatken jamu khosimin wa mutai khusama iku man wong lahum kang tetep iman al-haqqu hak alaman ing atase wong ulama kang dhewe sapa man kumeng khusama. Ya di malin amwali sebab dunyane wong akeh obi ya bin sebab ngrasani wong akeh obi dhewe lan mukul wong akeh masan kelan pamane obi dhewe atau kelawan liyane mengkono-mengkono kabeh. Liyane mengkono-mengkono kabeh. Manane semua orang pasti dituntut orang yang pernah didolimi. Mendolimi orang lain itu bisa ngambil hartanya atau pernah ngerasani atau pernah mukul atau pernah bikin fitnah. Nah, zaman saya kira akeh hoax ini itu juga mendolimi orang lah. Nanti para kusoma Anda, musuh-musuh Anda jupuk amale wong. Jadi nanti sebagian kebaikan kita pasti diambil orang-orang yang pernah kita doli. Iku wae nak kita di amal apik ingkang lamun ana iku lahu kedhe wong apa amalun amal sholihun kang saleh. Jadi kalau orang baik kok pernah ngrasani orang, nanti kebaikan dia diberikan yang pernah dirasani. Tapi kalau orang yang ngrasani dhewe ra duwe keapian, eleke sing dirasani ditimpakan sama sing ngrasani. Jadi kok dianggap biasa dan berat. Lan sakjane nak nyalon presiden. Wah, bar ra ono dosa meneh. Beruang metang nganti koyo ngono. Tapi salahnya kadang malah ngelawan fitnah. Akhirnya sahabat satu-satu. Jadi enak. Dia nak ben jadi soleh nyalon bupati Bantul.
Oh bariku tak angkat jadi wali. Mesti kan sing berita mitnah kan wae. Wah itu juga tentang mesti ra iso mimpin. Itu berarti ajaran kita apa? Sekolah ini ndi kok apa? Jadi bupati. Ajaran dulu. Wah, sampai mati no. Apa nyalok apa? Bupati. Ajaran tahu. Jajal ya. Ya Mustafa aja ya calon bupati. Ya enggak tetap ra dadi gak apa-apa, tapi dadi wali wis mergo. Ganjaran ya, pemenang nak gambaran tempatan yang di Jolo sing nyulek pripati. Wah, ganjaran kok yakin ya. Ya jajal ya. Oke. Ya. Enggak sing nyetak aku beda Lukman gambar. Nek piro tak gambar. Tapi dadi ini wali. Ambare ku ora wali kebangetan kan. Mergo mau wong dirasani wong ya. Ganjarane sing ngrasani dikekno kowe. Ana sing ngrasani kowe wali gedhe wong saleh, wah iki ganjarane. Dikekno kowe. Terus nek wong iku ora ngamal apik elek dikekno wong iku. Langsung wali kan mesti. Tak aku kuaten ngrasani kabeh. Sembeli sing ngrasani wong pengen mati pola. Sing mesti kowe. Jadi kowe bebo nunak-nuno ben wong iku mangkal ta mangkal. Tak pengen sing rasane tambah kayak jubirem cawe itu ayu. Gayane kiye ku sing jebule. Oh tambah cukup tuh ganjaran. Yo ora iya kok dipertimbang. Yo gak keberitaan urunan. Tapi nak bariku ora dadi wali tak plites tenan. Wis entek pamflet akeh. Ya jelas ya, jadi apa? Hukumnya wong udah ya, jadi wong nak dirasani wong ya, kebaikannya yang ngerasani dikasihkan yang dirasani. Kalau yang ngerasani ganti kebaikan, keburukan sing dirasani dibebankan sing ngerasani. Saya kira nak sing ngerasani kayak Mustafa ini kan sidik kan, nampen masif ya, nyalon apa? Aku bener kan gak mungkin, DIY gak mungkin bos, gak iso mau daerah istimewa gak iso, presiden malah iso. Iso anak presiden malah. Jadi wong Jogja kok ana nyalon presiden keduren, bupati. Ditemu ta ora BKPU. Bareng tes kesehatan, wah ini sudah lemah. Wes jelas ya tadi apa? Game tabire wa tahibul kusoma. Jadi bi akhdi amwalihim au bi iyabihim dia maknane rasane au bi durbihim masalan au bi wiri. Orang-orang yang pernah ngerasani itu akan dituntut yang pernah dizalimi iku amale wong hingga lamun ana lagu gede wong sing ngrasani utawa sing mendolimi apa amal salihun saleh wa ila qomno ora kumila moko den tanggungno alihi ing atase wong sing ngrasani utawa sing dolimi apa dambuhum dosane wong dolimi. Alhamdulillahil alamin.